di mana Mas Majid itu memegang pisau, ya kan? Mau kalau bahasa Jawanya itu ngerajang. Ngerajang itu motongin kecil-kecil gitu loh. Ya kan ngerajang tangan ibunya. Mas Majid itu tidak betah di rumah, Mas. Tidak betah di rumah, akhirnya sampai minggat, gitu loh. Sampai pergi jauh, sampai ke Jogja. Itu dalam keadaan tidak sadar kan. Halo semuanya, selamat datang di video kami. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Kembali lagi di Para Prajurit Kisah, karena selalu ada hikmah di balik setiap kisah. Penonton semuanya pasti tidak asing lagi mendengar peristiwa kesurupan yang hanya berlangsung 1-3 hari. Namun, apakah penonton prajurit kisah pernah mendengar sebuah peristiwa seorang kesurupan sampai 1 tahun lebih? Penasaran dengan kisah yang terjadi di dalam kehidupannya selama kesurupan itu? Tonton terus video ini, jangan di skip-skip. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gimana Cak Milo? Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Hari ini Mas Amit ini kabar saya sehat. Mau membawakan kisah tentang seseorang yang kesurupan ini ya? Ini bisa diceritakan nggak sih awal-awalnya ini gimana Cak? Jadi ini saya dapat cerita ini dari teman saya. Kebetulan dia sendiri yang mengalami, namanya itu Mas Majid. Mas Majid. Betul. Nah, jadi Mas Majid ini dulu itu pernah mogok selama beberapa tahun. Mondoknya di mana tuh? Ini mondoknya ada di daerah di Jawa Timur. Jawa Timur. Nah, mondoknya ini belum lama, belum ada 2 tahun, mungkin 1 tahun lebih. Entah berapa bulan, ya sekitar 4-5 bulan. Ya, jadi segituan. Kejadian ini tuh bermula ketika Mas Majid itu melihat bahwa di belakang pondoknya itu ada kayak kebun. Nah, tapi kenapa bisa ke situ Mas Majid? Karena di depannya kebun itu ada itu Mas Majid. Ada WC ya, WC, tapi juga dipakai mandi. Tapi WC-nya itu langsung pakai shower, ada showernya gitu. Jadi memang nggak ada bakalan buat mandi. Nah, Mas Majid ini kayak punya ini loh, firasat yang kurang bagus ya terkait dari kebun yang ada di belakang itu, karena ada kayak gelombang itu Kubangan air. iya, kubangan air, betul, kubangan air. Kubangan air yang kosong gitu ya? Betul, ini kubangan air yang kosong yang emang buat apa? Buat pondok itu untuk buang ini Mas, buang apa? Air habis nyuci gitu kan dari kamar mandi. Ini kejadian ini berawal dari sini. Tapi sebentar, Mas Majid ini waktu mondok itu usia berapa? Perkiraan kalau anak SMP itu berapa tahun ya? Kelas 1. Itu udah menginjak mau naik kelas 2. Sekitar 13 sampai 15 tahunan ya? Iya. SMP kan ya? Iya, 13 tahun. Terus Mas Majid ini yang diceritakan yang di KKN itu bukan? Iya, betul. Iya. Ini emang orangnya sama. Oke, Pak. Baik. Terus tadi sampai di lubang. Iya. Lubangnya ini mempunyai daya magis kah yang membawa si Mas Majid ini sering merenung di tempat itu atau gimana? Iya, Mas. Jadi di belakang pondok itu kan ya, gelombang itu yang ada kebunnya itu punya daya ikat lah gitu. Kayak orang itu kalau melihat itu tuh kayak tertarik terus. Jadi Mas Majid itu sampai ke bawah tuh, ya suasana horornya itu di aktivitas sehari-hari, waktu ngaji, waktu apa sekolah dan sebagainya itu terbawa. Nah, dari situ Mas Majid itu mengalami yang namanya bisa dibilang rada gila. Rada gila itu dalam artian
dia sulit menyadari bahwa itu dirinya. Tapi sebenarnya Mas Majid tahu bahwa itu emang dirinya. Gitu. Tapi dia melakukan apa itu kurang tahu. Jadi merasukinya itu pada saat masih di aktivitas pondok itu. Sebentar. Gitu. Tadi kan ke area perkebunan yang ada kubangan airnya, dan di sana Mas Majid ini terjatuh ke gelombang itu atau melihat sosok yang mungkin baru dalam kehidupannya, terus dia mengalami gangguan-gangguan teror lainnya, Ya, terus kesurupan atau gimana ini? kalau terjatuh itu nggak ada ya Mas ya. Atau dia nginjak ke sana itu nggak ada emang karena punya daya magis yang kuat aja. Jadi ketika itu juga kehidupan sehari-hari Mas Majid ini kadang di sela-sela kayak ngaji ataupun sekolah aneh gitu. Jadi Iya. aneh. Betul. Aneh Mulai berantakan. Anehnya dalam artian gimana itu? Jadi waktu ngaji itu mulai nggak fokus. Jadi dia itu sering berantem gitu. Padahal sebelumnya anak-anak baik kalau gitu ya. Iya, betul. Oke. Tapi karena memang di pondok itu kan ada namanya apa? Ya kasus bullying gitu lah. Kebetulan Mas Majid itu jadi korban bullying. Mungkin jadi karena stres itu jadi semakin kuat auranya. Si setan-setannya itu masuk ke dalam diri. Oh, karena faktor dari luar juga ya, kayak adanya pembulian, terus mungkin mempengaruhi alam pikirannya. Betul. Sehingga roh-roh halus itu mungkin semakin mendapat kesempatan gitu ya. Iya. Nah akhirnya setelah beberapa bulan dia kan mengalami seperti itu dan kemudian orang tuanya sadarnya ini tidak serta-merta tahu di lokasi Mas ternyata. Jadi orang tuanya itu tahu ketika ibunya itu tidur kemudian bermimpi. Dalam mimpinya itu anaknya itu terjatuh dari lantai atas kemudian bisa dipangku. Artinya orang tuanya itu mengartikan bahwa anakku ini ketok bakalan mau musibah, tapi jadi tak turuti. Begitu kalau bahasa Jawanya. Dalam mimpi ibunya gitu ya, Betul. terlihat seperti itu. Betul. Berarti ini si Mas Majid ini belum di rumah ya, berarti kan? Oh belum Belum di sampai rumah. Belum. Terus si ibunya ini langsung bertindak ke pondok, terus mencari tahu apa yang terjadi dengan anaknya atau gimana? Enggak sih Mas. Jadi setelah itu Mas Majid karena bertingkah aneh dan merasakan hal-hal yang aneh dan sebagainya, dia itu akhirnya memutuskan untuk pulang. Jadi mondok selama 1,5 tahun. Ya, Itu kan berarti udah masuk kelas 2, mau masuk semester genap, dia ini memutuskan tidak melanjutkan semuanya di pondok gitu. berarti pindah ke sekolah di rumahnya gitu. Ya. Nah, sampai di sini orang tuanya mulai peka ya terhadap perubahan-perubahan Ya yang praktis masuk. ini kan, jadi orang tuanya tahu kan orang si Masjid ini emang benar-benar nggak baik-baik aja gitu. Ya betul. Terus keanehan yang terjadi di rumah seperti apa ini? Mas Majid itu jadi suka motor, tapi motornya itu yang di pedal-pedal gitu loh Mas, kayak heret dia. Yang anak-anak anak Modifan yang Iya. gitu. yang amburadul yang bisa membawa orang ke malapetaka. Oke. Ya. Terus tidak hanya itu, jadi Mas Majid itu juga pindah-pindah sekolah. Jadi dia kan masih SMP ya kan, itu kan masuk kelas 2 ya kan, Iya. dia masuk mau semester genap. Nah itu pindah SMP 2 kali sampai 3 kali. Tapi masih masuk ini masih masuk logika kenakalan remajanya, bukan ke arah yang mistisisme Iya. ataupun hal-hal gaib yang mengganggu jiwanya gitu kan. Gitu. Tadi kan dibilang kesurupannya sampai tahunan gitu. Iya. Kesurupan yang mungkin lebih nyeleneh lah dari hal itu seperti apa kan? Nah ini, jadi Mas Majid itu kan akhirnya udah pindah-pindah sekolah, kemudian dia memutuskan untuk tidak sekolah dan mainnya di rumah dan main motor herek itu. Berarti nggak dirampungkan ini Iya, sekolahnya? tidak. Jadi dia di rumah selama beberapa bulan atau tahunan itu. Tapi dalam beberapa bulan di rumah itu masih sadar Mas. Jadi dia tahu aktivitas makan, minum, kemudian sholat dan sebagainya itu masih. Tetapi ada hal yang aneh, yaitu kebiasaannya. Jadi dia tidak pernah suka terkena sinar matahari.
terus dia mulai membenci orang tuanya, terutama ibunya. Oke. Terus dia juga membenci tetangga-tetangganya. Jadi ketika Mas Majid itu kayak misalkan melakukan aktivitas kayak nyapu gitu ya kan, tengah malam, bayangin loh, orang nyapu tengah malam loh Mas. Orang nyapu itu tengah apa malam. ini Pengaruh setan. menghindari interaksi Ya, itu jadi ya interaksi orang lain. Jadi Mas Majid itu di rumah punya hal kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu. Kemudian ada juga yang hal yang unik. Jadi pada waktu itu pernah dia berantem ya kan, bertengkar sama ibunya lumayan hebat ya, dimana Mas Majid itu memegang pisau ya kan, mau kalau bahasa Jawanya itu ngerajang itu motongin kecil-kecil gitu ya kan, ngerajang tangan ibunya. Tapi pada waktu itu karena ibunya bisa menahan ya kan, akhirnya tidak sampai terjadi seperti itu. Nah akhirnya setelah kejadian itu sampai pada titik di mana Mas Majid benar-benar tidak mau keluar rumah ya kan, bahkan dia mandi itu bisa dibilang 1 minggu sekali, sama sekali tidak pernah terkena sinar matahari selama 1,5 tahun. Jadi mungkin perkiraan itu mau kelas 3 masuk kelas 3 mau lulus itu baru dia keluar dari rumah. Tapi memang orang tuanya ini menyebut peristiwa yang dialami anaknya ini sebagai kesurupan kah, atau memang kesurupan ini Cak Majid sebut-sebut sendiri gitu ya, mengklaim dirinya aku mungkin kesurupan, padahal kan kalau dilihat, kalau disimak ini kan kayak kenakalan remaja pada umumnya gitu loh. Jadi orang tuanya ini memastikan bahwa Mas Majid ini memang benar-benar kesurupan atau tidak, itu melalui orang pintar Mas. Orang pintar. Oh berarti ada dialog untuk ya mencari tahu kebenarannya gitu ya. Oke. Karena dia habis mondok, kok bisa setelah mondok pulang ke rumah nggak mau melanjutin sekolah ya kan, terus nggak mau keluar dari rumah, tidak mau terkena sinar matahari, kemudian tidak mau berinteraksi dengan orang lain, kemudian selalu berantem dengan ibunya itu seolah-olah musuh bebuyutan gitu. Yang terjadi dengan orang pintar ini apa ini? Nah, ini ibunya itu memperjuangkannya cukup lama Mas, untuk sampai Mas Majid ke tahap sampai sadar gitu ya kan, dan mau berinteraksi dengan orang lain dan sebagainya, dan akhirnya menjadi baiklah. Itu sampai 6 bulan. Jadi selama 6 bulan itu ibunya berjuang hampir setiap hari untuk datang ke rumah orang pintar itu untuk mengambil syarat berupa air. Syarat satunya lagi itu namanya minyak gitu ya. Minyaknya itu kalau nggak salah namanya minyak berbuah. Tapi jarak antara rumah si Majid dengan orang pintar ini cukup jauh nggak? Lumayan jauh Mas. Kalau jaraknya itu mungkin kalau naik motor itu sekitar 20 menit ya. Tapi karena dulu keluarganya Mas Majid itu belum tidak terlalu mampu, jadi ibunya itu ngontel. Naik sepeda ngontel itu dengan memboncengkan si Majidnya atau dia sendiri? Karena Mas Majid kan memang tidak mau keluar dari rumah dan tidak mau terkena sinar matahari. Minyak beruang ini kayak apa sih Kak? Jadi sebutan minyak beruang ini. Kalau minyak beruang itu hampir mirip kayak minyak kapak ya Mas. Jadi kecil segini, ya minyak itu kecil segini. Tapi itu namanya minyak beruang. Aromanya mirip kayak apa ini? Waduh, gimana ya? Intinya aromanya lumayan senang gitu lah. Pokoknya itu minyak khusus minyak kayu putih nggak sih? Enggak, bukan. Tidak. Itu emang sebutannya minyak beruang, bukan minyak dari keringatnya beruang, bukan. Nah, terus ini Mas, ada kejadian yang menghebohkan juga waktu Mas Majid ini di rumah. Mas Majid itu karena mungkin dalam dirinya itu sumpah gitu ya kan, karena orang tuanya kan dapat syarat-syarat itu kan dari si orang pintar ini ya kan, jadi dikasih air sama minyak itu. Mas Majid itu tidak betah di rumah, akhirnya sampai minggat gitu, sampai pergi jauh, sampai ke Jogja. Itu dalam keadaan tidak sadar kan. Nah, katanya orang pintar ini, Mas Majid itu sama jinnya itu diminta untuk dibunuh di perjalanan. Karena dari informasi yang didapat itu, jinnya itu kekuatannya cukup luar biasa. Jadi memang kalau jin itu kan ada tingkat-tingkatannya tuh. Nah, ini tuh bosnya jin, gitu loh, rajanya jin. Itu yang masuk Cak Majid. Makanya dia sampai melakukan hal yang senekat itu. Kemudian juga
pada waktu itu ibunya itu nggak langsung tahu dari orang pintar yang terakhir ini. Ini kan orang pintar yang terakhir. Sebelumnya itu banyak sekali orang pintar yang didatangkan. Ada yang dari desa, kemudian ada yang dari provinsi, ada yang sama dari Banten dan sebagainya. Jadi Cak Majid itu memang diperjuangkan sekali dengan ibunya. Mengharapkan banget untuk kesembuhannya gitu ya. Itu karena itu kan anak pertama. Tapi ini waktu di Jogja ini masjidnya sampai berhari-hari kah atau hanya singgah sekali itu? Kalau di Jogja itu 2 hari. 2 Dari hari. ceritanya Mas Majid itu 2 hari. Akhirnya karena sebenarnya kan nggak mau pulang ya. Mas Majid itu nggak mau pulang dari Jogja, itu nggak mau pulang karena memang jinnya itu pengen gimana caranya Mas Majid itu dibunuh. Tapi karena kekuatan dari orang pintar itu yang ngasih air itu, akhirnya Mas Majid mau pulang, akhirnya sampai di rumah. Waktu sampainya di rumah ini langsung mendapat metode-metode penyembuhan yang lebih ekstra kah atau gimana? Nah ini, jadi sebelum itu kan yang tadi saya bilang, jadi orang tuanya itu kan mendatangkan dukun jauh lebih banyak dari yang sebelumnya. Ini kan dukun yang terakhir tuh. Terus sampai pulang, sampainya di rumah, akhirnya ditambahnya bahasa Jawanya itu kan disembuhkan sama dukun yang terakhir ini. Itu dengan metode kalau Mas Majid bilang itu menggunakan air itu tetapi dicampuri dengan garam. Itu hampir setiap hari diberikan selama 6 bulan, Mas. Itu baru bisa mulai sadar dengan dirinya sendiri, Mas Majid. Tapi orang pintarnya ini dukun atau kiai gitu? Memang beliau ini orang pintarnya ini kiai yang memiliki pondok gitu. Yang pondoknya itu cukup terpandang di Jawa. Berarti dengan metodenya perlahan-lahan si Mas Majid ini mulai membaik gitu ya. Betul sekali. Karena dulu itu diberikan kayak misalkan garam, terus kemudian gula dan sebagainya dari orang-orang pintar untuk diminum dan sebagainya, air itu nggak mau, Mas. Jadi jinnya itu emang tahu, oh ini loh airnya itu ada ininya, ada doanya gitu kan, misal ada doanya loh, ini loh garam ada doanya loh, ini loh tempat tidur ada doanya. Jadi jinnya itu emang tahu, Mas, gitu loh. Tapi dari orang pintar yang terakhir ini, dari Pak Yai ini, ya kan, itu nggak tahu, jinnya itu nggak tahu. Akhirnya selama 6 bulan sampai sembuh. Berarti si Pak Yai ini emang pintar ya menyembunyikan doa-doa mujarab yang diberikan ke Mas Majid. Betul sekali. Terus kata orang pintarnya ini bisa melihat wujud si iblis atau jin yang merasuki Mas Majid nggak? Kayak bentuknya seperti apa gitu? Jadi Mas Majid itu memang sengaja dari orang pintarnya itu tidak mau menceritakan terkait detail-detailnya si raja jin yang memasuki jiwa Mas Majid. Memang sengaja disembunyikan gitu. Karena memang tahu si Pak Kiainya ini atau orang pintarnya ini bahwa Mas Majid itu memang pendendam. Jadi ketika dia sembuh dan tahu dan sadar bahwa ada jin yang mengganggu dirinya, dia akan bagaimana caranya untuk membalas dendam kepada jin tersebut, entah dicari dan sebagainya. Makanya sengaja tidak diceritakan terkait asal usulnya, kemudian dari mana gitu, dan bentuknya seperti apa itu tidak diceritakan. Berarti cerita yang bertemu di perkebunan pondok waktu dulu itu emang sedikit nggak nyambung dengan ceritanya Pak Kiai, karena Pak Yai pun menyembunyikan asal usul si jin ini kan ya? Iya. Tapi emang awalnya dari sana gitu? Betul. Kalau emang dari bisa terpancing itu, bisa masuk itu memang dari yang ada di Belumbang. Tapi selama Mas Majid ini kesurupan berbulan-bulan itu, bahkan sampai 1 tahunan lebih, pernahkah dia merugikan orang lain seperti misalkan melakukan perkelahian atau berantem sampai parah, sampai hampir menghilangkan nyawa atau gitu enggak? Nah ini, Mas, jadi memang tidak ada kejadian yang dalam tanda kutip merugikan orang lain. Tapi ada hal yang unik, yang lucu, yang dimana Mas Majid itu pernah nyolong ya, atau nyuri ini loh, nyuri rambutan di depan rumahnya pada 12 malam itu, nyuri rambutan di depan rumahnya. Padahal ini miliknya sendiri kan? Oh bukan, ini milik tetangganya. Nah ini milik tetangganya toh. Setelah itu jadi Mas Majid habis makan ya, itu lupa kulitnya itu nggak dibuang, tapi ditaruh di depan rumah, di halaman rumah.
Nah, akhirnya tetangganya tahu. Ketika itu kan tahunya kan sekitar jam 6 atau jam 7 gitu ya kan. Waktu aktivitas orang-orang sudah pada bangun gitu kan, Mas Wajid menceritakan, Mas Wajid tidur. Nah, tetangganya itu datang pas membawa ampas tahu. Ampas tahu. Iya, ini di apa? Diraup ya Mas. Di muka Mas Wajid ketika tidur, diraup ampas tahu. Ini pasukan ke wajahnya sih Mas Wajid. Padahal kan ini sudah proses penyembuhan. Nah, gini Mas. Jadi karena waktu itu Mas Wajid itu gila selama beberapa tahun ya, 1 tahun lebih itu, yang menceritakan kejadian ini dari orang tuanya. Ibunya itu ya yang menemani dari Awal awal gila sampai ini ya. sampai sembuh. Ya, Nah, itu kejadian uniknya. Hmm. Jadi bisa sembuh itu dengan metode itu. Yang dikasih air sama minyak beruang itu selama 6 bulan. Akhirnya dia bisa sembuh dan akhirnya mau sekolah. Kemudian akhirnya dia bisa lanjut sampai ke jenjang kuliah itu, sampai dia bisa mendapatkan cerita terkait yang Mas Wajid menceritakan itu pada saya. Pada akhirnya Mas Wajid ini sembuh terus bisa kembali hidup dengan normal gitu ya. Betul sekali. Tapi yang menarik, kenapa mesti garam ini ya? Lagi-lagi bumbu garam ini menjadi hal yang mujarab untuk mengusir makhluk halus itu. Di lain alasan karena harga yang murah. Perihal apa sehingga yang menyebabkan si garam ini begitu top dibandingkan bahan-bahan yang lain itu? Kenapa kok mesti garam itu? Tapi ternyata nggak hanya garam Mas. Jadi kalau dari orang Mentari yang terakhir itu kan memberikan garam, ya kan? Mungkin memang bahan dapurnya memang itu. Tapi ada dukun-dukun lain itu dari Banten dan sebagainya itu yang ngasih gula, yang digunakan untuk menyeduh, misalkan menyeduh kopi, teh dan sebagainya itu. Tapi kan memang tadi yang saya ceritakan, jinnya itu ahli, ya kan? Jadi tahu, ini loh ada doanya, saya nggak mau. Ini nggak mau. Ini juga pesannya Mas Wajid bahwa orang kesurupan itu tidak hanya jinnya itu tidak hanya mengganggu saja, tapi tema tanda pentingnya memang mengganggu, tapi juga ada jin yang memang tujuannya kan untuk mencelakakan manusia. Tapi yang merasuki Mas Wajid ini tergolong ke jin yang mana? Nah tadi yang ingin membunuh tadi. Yang ingin membunuh dan ini dia punya jabatan jadi raja jin itu. Jadi emang makhluk halus ini sebenarnya di lain gabut ya karena ingin kehidupan real seperti orang-orang mungkin ya. Walaupun di kehidupan mereka di dunianya mereka punya kehidupan masing-masing gitu kan. Betul. Jadi memang jin itu Mas ya, itu kehidupannya hampir mirip dengan manusia. Cuma yang membedakan itu kan jin itu beda alam. Ya. Itu. Kan setelah si Mas Wajid ini udah benar-benar semua agak lama gitu, kehidupannya mulai kembali normal. Ya, tapi masih ada interaksi nggak sih antara si orang pintar ini dengan jin yang dulunya merasuki si Mas Wajid ini? Nah, entah jinnya dirawat, dipupuk atau dibuang ke mana gitu. Jadi katanya Mas Wajid itu dari orang pintar ini yang sekarang sudah menjadi gurunya, jinnya itu sudah dibuang di kawah Gunung Bromo. Tetapi interaksinya sampai saat ini Mas Wajid itu masih dibayang-bayangi oleh jin tersebut. Jadi kadang beberapa saat Mas Wajid itu merasakan ada hal yang negatif di sampingnya. Jadi jinnya itu masih kekeh tuh gimana caranya bisa mengganggu Mas Wajid. Dan bisa mengganggu Mas Wajid. Dan perasaan itu muncul ketika Mas Wajid ini dekat dengan Bromo atau ya entah dimanapun dia berada, kadang dia merasakan si sosok ini kembali lagi anjing gitu. Iya sih. Jadi jinnya ini bisa datang ketika Mas Wajid dalam kondisi pikiran yang carut marut atau punya dendam sama orang atau marah dengan orang. Oh berarti emang
walaupun kehidupannya sudah kembali normal, tapi ada kalanya ketika dia terkena masalah ataupun sedang banyak pikiran, si jin ini melihat peluang gitu ya. Betul. Dari peristiwa yang dialami Mas Majid ini, menurut Cak Miko apa hikmah yang bisa diambil? Jadi hikmah yang bisa diambil dari cerita yang saya dapatkan dari Mas Majid itu sendiri, bahwa kamu harus bisa mengatur ini Mas, emosional, tingkat emosional, kemudian selalu mendekatkan diri kepada Allah. Gitu. Kalau nggak bisa sholat 5 waktu ya minimal 2-3 kali waktu. Itu dipaksainnya bisa. Jangan sampai tidak. Biar punya jembatan. Ya, lagi-lagi ini ya, pegangan spiritualisme harus balance dengan kehidupan sehari-hari, sehingga kehidupan sehari-harinya pun tidak goyah gitu ya, Cak ya. Betul. Harus begitu. Ya, penonton Prajud Kisah, demikianlah kisah pada malam hari ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe sehingga channel kami bisa berkembang dengan lebih enak, dan tentunya kami bisa mengembangkan diri kami menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nantikan video kami berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Para Prajud Kisah. See you next time. Sampai jumpa. Terima kasih.